Halo manajer, kali ini kita akan share cara melatih back sayap top 11. Oke, sebelum kita masuk ke atribut penting, kita akan jelaskan dulu bagaimana fungsinya di atas lapangan. Untuk back sayap serang sendiri akan bekerja di area yang sangat tinggi, yaitu di area sini. Nah, bagaimana cara membuat ini bisa bekerja dengan baik? Satu cara yang paling efektif adalah membuat winger penyerang kita masuk di area kotak penalti. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menggunakan tipe winger bergaya main penyerang sayap. Karena di sini saya hanya memiliki winger murni, maka peran ini tidak akan efektif. Jadi saran terbaiknya adalah menggunakan winger penyerang sayap. Nah, apa aja atribut yang dibutuhkan untuk seorang back sayap serang agar bisa mengeluarkan potensi di atas lapangan? Yang pertama adalah atribut bertahan yang basic saja, karena kita butuh kestabilan ya. Jadi untuk sisi bertahan juga harus standar. Kemudian atribut yang paling penting adalah umpan silang. Kenapa umpan silang? Karena tugas dari penusukan atau masuknya seorang fullback atau DL ataupun DR kita ke area tinggi adalah memberikan umpan silang. Jadi untuk atribut umpan silang kita tinggikan. Bagaimana dengan peran ini akan memberikan efektivitas yang sangat tinggi. Kemudian kita butuh kecepatan, itu jelas karena kecepatan berfungsi tidak hanya untuk dalam menyerang, tapi ketika tim kita dalam transisi negatif atau bisa dibilang ketika tim kita kehilangan bola, sedangkan untuk pemain kita sudah berada di area yang sangat tinggi. Jadi untuk transisinya untuk turun ke area pertahanan kita supaya lebih cepat. Kemudian ada lagi untuk kebugaran harus diperhatikan teman-teman. Kenapa? Untuk kebugaran ini menunjukkan daya tahan pemain di atas lapangan. Tentu dengan peran ganda yang cukup berat dialami oleh DL nanti yang akan naik ke area pertahanan lawan, dibutuhkan kebugaran yang sangat tinggi. Nah, untuk atribut yang tidak kalah penting adalah kreativitas. Kreativitas sebetulnya menentukan kecerdasan pemain di atas lapangan. Jadi segala keputusan atau segala tindakan yang ada di atas lapangan menentukan kecerdasan seorang pemain. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi kriteria atribut ini, maka kita akan ilustrasikan bagaimana pergerakan dari seorang DL yang saya miliki ini begitu naik di area yang sangat tinggi. Yang pertama, setelah kita menggunakan winger penyerang sayap, ini akan masuk dan ini akan mengisi posisi kelebaran. Simpelnya ilustrasinya akan berjalan seperti ini. Nah, akan berada di area ini. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atau solusi kepada seorang striker ataupun pemain yang ada di kotak penalti. Jadi ini adalah fungsi dari back sayap serang itu sendiri. Bagaimana cara memanfaatkan ini supaya bekerja dengan baik? Tentu teman-teman harus memperhatikan formasi lawan juga. Karena jika formasi lawan menggunakan double cover di area sayap, contoh misalnya menggunakan 4 pemain belakang, kemudian 4 pemain tengah, ataupun double cover dengan 2 posisi sayap di lini belakang dan juga lini tengah, maka formasi ini kurang begitu baik karena akan berhadapan 1 vs 2 jika dipaksakan. Oke. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Teman-teman bisa pakai tactical ini untuk memanfaatkan back sayap jika lawan menggunakan formasi yang dominan di area tengah misalnya. Jadi dengan peran penusukan seperti ini akan jauh lebih bekerja dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Semoga bisa membantu dan memberikan tambahan ide tentang memaksimalkan back sayap serang. Jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. See you. Bye-bye.